Seminggu terakhir saya fokus live menggambar di TikTok. Ya, emang tiap hari saya pasti menggambar. Akhirnya saya mulai menyadari kayak, wah banyak kali nih koleksi gambar-gambar saya nih jadinya nih udah berapa minggu ya? 3 minggu kalau nggak salah. Dari akhir Desember kemarin saya sudah mulai hampir setiap hari live menggambar sampai pertengahan Januari ini hampir setiap hari saya menggambar. Hanya beberapa kali saya absen karena ya ada keperluan lain dan ya tidak bisa menggambar live pada saat itu. Saya mulai merasa kayak kembali ke ke masa-masa kuliah dulu. Saya kan kuliah di jurusan seni rupa tapi prodinya DKV. Eh saya tuh suka untuk bikin-bikin gambar terus dijadiin stiker, terus dibagi-bagiin, terus juga buka open commission untuk orang-orang yang pengen digambarin lah gitu intinya. Terus di tahun ini di awal tahun kalau nggak salah tanggal 9 atau pokoknya setelah pulang dari syuting Pecahparui saya buka open commission lagi. Dan ternyata masih ada masih banyak lah orang yang minat untuk digambarin sama saya gitu. Walaupun ya konteksnya adalah gambar karakter yang sesuai style saya dan juga permintaan dari si kliennya. Jadi kayak klien tuh ngirim, saya sudah nyiapin formulirnya. Jadi nama karakter seperti apa bla 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 diisi. Setelah diisi saya gambarin tuh. Budgetnya murah. Menurut saya itu dalam murah. Bahkan budgetnya itu hampir sama dengan budget waktu saya open commission di kuliah dulu. Beda tipis lah. Ya beda tipis. Itu zaman saya kuliah 2013 sampai 2018. Harga open commission saya masih segitu. Nah sekarang 2024 saya buka open commission harganya masih segitu. Berarti masih tergolong murah lah gitu. Karena ya dalam misi open commission itu saya pengen mengumpulkan uang. Ini misi tolol sih, tapi saya nggak tahu ini akan terjadi atau tidak. Misi saya open commission adalah mengumpulkan uang untuk membeli laptop baru atau membeli laptop lah. Karena di laptop bisa ngedit sekalian kan. Kalau di iPad itu mungkin secara menggambar enak, secara ngedit kayaknya kurang. Jadi jadi pengen punya misi dari open commission atau lebih tepatnya dari gambar. Saya pengen punya laptop gitu. Jadi tidak mengeluarkan uang dari pekerjaan yang lain atau pemasukan dari ya nulis kayak konten kerjaan-kerjaan lain lah, stand up. Saya tidak mau beli laptop dari sana. Saya pengen beli laptop dari hasil karya gitu. Nantilah saya sharing prosesnya udah sampai mana. Cuman sampai saat sekarang ini hitungannya setelah saya hitung-hitung saya sudah bisa dapat beli laptop second yang lumayan. Kayak laptop harga 4 jutaan. Ya saya sudah bisa tuh beli tuh. Itu dari hasil gambar kalau enggak salah. Ya, tapi kan target saya pengen membeli laptop yang saya pakai dulu. Itu laptop Asus TUF. Bukan ROG, jadi itu di bawah ROG, Asus TUF. Harganya kalau nggak salah dulu tuh 15 jutaan. Jadi saya targetin aja dulu sampai 15 jutaan. Nah sekarang anggapannya udah terkumpul nih uang sekitar 4 jutaan. Kurang lebih saya lupa. Karena enggak saya kalkulasi semuanya kan. Kurang salah 4 jutaan. Itu termasuk dari yang open commission dan Saweria yang ini. Nih Saweria yang ini kan saya live gambarin itu saya juga pasang Saweria. Jadi banyak orang yang nyawer-nyawer gitu. Saya bilang tujuannya untuk beli laptop karena laptop ini suka blue screen kadang-kadang, jadi enggak kuat dia kalau kerja berat. Kalau untuk ngetik-ngetik ya masih aman lah, ngedit-ngedit selayang, nah ini masih bisa. Tapi kalau untuk kerja yang biasa saya lakukan, nah suka blue screen sendiri dia. Jadi saya bikinlah misi itu dalam konsep gambarin. Dan kalau misalnya kawan-kawan pengen ikutan commission, mungkin penonton YouTube saya ndak follow saya di IG atau di TikTok, silakan cek di Instagram gambarin.
nomor CP-nya silakan dikontak untuk bikin gambar. Beberapa sudah ada tuh katalognya di konten Gambarin, silakan dicek. Di TikTok juga ada gambarin.official. Nah, ini pembahasan yang ingin saya bahas di episode kali ini. Saya nggak tahu, kayaknya hampir 2 kali atau tiga tahun terakhir saya tuh selalu berambisi menggambar di awal tahun. Jadi awal-awal tahun itu kayak tahun ini kayak gini lah, ambisi saya menggambar ini, menggambar itu, gambar live, terus juga rutin lah gambar, hampir setiap hari saya menggambar. Nah biasanya melihat dari tahun-tahun kemarin itu di pertengahan, bahkan di bulan Januari, Maret, April, di April kuartal kedua itu udah mulai menggeser tuh gambar-gambarnya tuh, udah mulai tidak konsisten lagi, sampai ke akhir tahun udah jarang lagi menggambar. Abisnya di awal tahun mulai lagi tuh menggambar tuh kayak gitu. Kalau flashback ke tahun sebelumnya, itu saya juga bikin gambar-gambar karena akun YouTube saya kan hilang waktu itu. Ya udah saya bikin akun YouTube baru, terus kontennya gambar-gambar, termasuk mungkin kawan-kawan tahu konten podcast Sopan Stay yang animasi. Nah, itu saya yang gambar. Jadi semangat menggambarnya itu menggebu-gebu pas awal-awal tahun itu. Nah, di pertengahan mulai nurun, mungkin karena udah mulai sibuk. Sosokan sirin sibuk. Gayang lah. Tapi ya, emang enggak terpaci sama saya. Alat-alat gambar nih kadang kalau udah sampai rumah tuh pengennya santai gitu. Capek ya udah santai dulu. Kalau menggambar tuh kayak melakukan aktivitas lagi gitu saya mikirnya. Terus di tahun sebelumnya 2021 kayak gitu juga tuh, awal-awal tahun mulai menggambar-gambar lagi, bikin digital imaging, terus juga bikin misalnya kayak foto saya dikasih gambar. Pokoknya selalu di awal tahun saya semangat menggambar. Saya enggak tahu lah kenapa. Terus di tengah-tengah selalu hilang. Selalu habis. Nah, harapan saya di tahun ini tidak terulang karena udah 2 tahun nih Rin kayak gitu terus. Saya pengennya sampai akhir tahun konsisten lah menggambar. Nah, ketakutan saya adalah karena saya press setiap hari dari akhir tahun sampai pertengahan Januari, tentu akan menimbulkan rasa capek, tentu akan menimbulkan rasa inkonsistensi. Karena konsisten kan bukan bermakna tiap hari, tapi berkelanjutan. Kalau misalnya targetnya setiap hari ya setiap hari. Kalau targetnya sekali 3 hari, sekali 3 hari, atau sekali seminggu, sekali seminggu, atau sekali sebulan ya sekali sebulan. Berarti konsisten setiap tanggal yang ditentukan ya harus menggambar, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, dari menggambar yang saya lakukan dari akhir tahun kemarin sampai sekarang ini udah lumayan banyak beberapa karya-karya gambar yang menurut saya, wah kayaknya saya ngerasa level saya menggambar naik ya gitu. Makin terasa ya gitu. Dan beberapa komentar-komentar dari kawan-kawan yang nonton live itu minta kalau gambar-gambar saya ini dijadikan sebuah merchandise supaya mereka juga bisa miliki kayak baju gitu. Terus saya mikirnya kayak daripada baju yang harganya juga cukup lumayan kan bagi beberapa orang, saya tuh sempat mikir beberapa orang mungkin mampunya belinya cuman dengan budget 20.000 atau 30.000. Ya udah bikin stiker pack saja gitu. Karena kalau baju kan sebagai orang yang individu buat baju yang bukan vendor besar, yang bukan kayak ya perusahaan besar bikin merchandise lah gitu. Itu kan modalnya besar. Kalau saya kan modalnya kecil. Kuantiti saya yang saya cetak juga kecil. Berarti cost untuk satu bajunya kan cukup besar tuh jadinya tuh. Jadi harga bajunya bisa jadi lebih mahal. Makanya saya mikir nggak usah lah, stiker aja lah dulu. Stiker kayaknya lebih gampang, walaupun memang costnya masih, kalau di head to head itu masih sama. Marginnya itu masih besar hitungannya kalau cetak pribadi dibanding kalau main cetak banyak gitu kan. Cuman ya masih masuk akal lah, masih bisa saya kerjain lah gitu. Dan juga saya juga
Dan juga saya juga apa sih? Saya juga lagi nyari vendor-vendor yang mau bekerja sama dalam artian bagi hasil gitu. Kalau misalnya dia mau cetakin baju, ya yaudah dari harga cetak jadi ini mau minta berapa. Terus saya sebagai orang yang ngedesain dan mendistribusikan, saya mengambil potongannya juga gitu. Nyari dan akhirnya dapatlah satu nih. Saya belum ini juga belum coba cek apa namanya? Cek sampel. Nanti kalau saya coba cek sampel, kalau misalnya menurut saya cocok dari segalanya ya, bahan baju, bahan sablon, jenis sablon, terus juga harga dicocokin semua. Menurut saya oke, ya udah mulai deh saya distribusikan gambar-gambar saya dalam media baju dan juga stiker. Jadi dulu tuh saya sempat bikin stiker kayak gini nih. Mungkin kawan-kawan yang follow saya sempat bikin stiker juga, bikin baju juga. Nah sekarang bangkit lagi nih semangat ini nih. Saya enggak tahu apakah ini akan bertahan lama atau ya sampai di situ aja. Saya enggak tahu juga. Saya tuh sempat berpikir kayak mungkin karena kemarin-kemarin itu saya enggak punya target gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, lewat semuanya. Kalau sekarang saya mencoba membuat blueprint untuk target saya dalam menggambar. Jadi ke ujungnya itu udah tahu nih harus sampai di titik ini. Nah, prosesnya adalah memikirkan perjalanan itu kayak gimana, kayak di Januari ini apa yang saya targetkan, di Februari apa yang saya targetkan, di Maret apa yang saya targetkan, sampai nanti di akhir tahun kita lihat puncak dari perjalanan yang saya jalani. Siapa tahu memang sampai puncak, siapa tahu hanya baru di kaki gunungnya saja, kan saya enggak tahu. Jadi diprosesin aja semuanya dulu. Saya lihat gambarnya juga, wah ini menarik sih sebenarnya nih. Enggak tahu lah, ini mungkin karena saya yang gambar jadi saya menarik nih menurut saya. Padahal kalau orang lihat kayak ya biasa aja gitu. Itu yang saya bilang tadi, kayak teringat ke masa lalu, masa-masa waktu saya kuliah dulu. Kuliah dulu saya ambisinya menggambar hampir setiap hari karena memang mungkin ya kuliah menggambar kan, ngedesain. Jadi hampir setiap hari berkutik dengan stiker, dengan gambar, hampir setiap hari. Terus pengen bikin komik, terus pengen bikin animasi, semuanya. Semangat itu yang mencoba saya tarik kembali untuk saat ini gitu. Bahkan udah ada planning bikin komik kan. Di akhir tahun saya bikin komik. Ya itu. Kenapa saya bocorin? Jadi akhir tahunnya saya pengen bikin komik. Saya lihat tuh perjalanannya. Apakah saya benar-benar sampai bikin komik atau ya belum sampai gitu. Tapi planning bikin komik ini saya angsur-angsur dulu. Rencananya di konten TikTok saya. Jadi konten TikTok itu tentang komik, tapi jalan ceritanya tergantung komentar. Jadi saya buat aja tuh Pak Jako keluar rumah dan pergi ke suatu tempat. Kemana dia pergi dan bertemu siapa? Nanti komentarnya, nanti netizen yang komentar tuh, dia pergi ke pasar bertemu dengan Ipman. Ya udah saya buatlah dia ke pasar ketemu dengan Ipman. Setelah ketemu dengan Ipman, apa yang terjadi? Oh dia pergi ke sini, dia ketemu ini gitu. Ya udah, lalu dia berkelahi dengan Ipman. Itu semuanya saya serahkan ke penonton. Jadi penontonlah yang mengatur cerita komik saya. Secara ide menurut saya ini menarik. Secara eksekusi belum tahu karena kan semua hal saya kerjakan sendiri. Menggambar iya, mengedit iya. Dan setelah saya pikir-pikir kan kerjaan saya bukan cuma ini. Jadi saya benar-benar harus ekstra bekerja keras lagi, bahkan secara duitnya nak kelihatan ini benar-benar pure karya. Nggak mungkin kan saya menyampingkan sebuah pekerjaan saya yang pasti dengan memaksakan diri saya untuk menggambar-gambar kayak gini, yang mana ya saya juga harus bekerja dong. Nggak mungkin ini terus saya kerjain. Tapi di sisi lain saya mikirnya, mumpung kerjaannya saat ini masih ya oke lah, maksudnya cukup, terus juga punya banyak waktu, kenapa tidak memulai habit membiasakan diri menggambar-gambar kayak gini Rin gitu.
Biar nanti kalau ya jampang-jampang, alhamdulillahnya rezeki ada yang tahu, dapatlah investor, bisa dibikin Darin Universe, Darin Cinematic Universe nanti kan. Dibiayain, saya bisa nambah orang, saya bisa atau saya lempar aja gini, nih karakter saya kayak gini, bikin animasi kayak gini, udah ada timnya dan lain-lain lah. Ya itu contoh cerita berhayal kawan-kawan. Dan itu gratis, tidak apa-apa, kita berhayal saja tidak apa-apa. Itulah tentang menggambar ya. Ya betul ya. Oh masalah mic, sorry kawan-kawan, saya cuma punya mic ini. Saya ada sih satu lagi mic kondensor tapi tidak nyaman. Kepala saya tuh harus stay di mic-nya itu terus. Saya tuh pengen punya mic podcast yang apa namanya tuh? Yang biasa dipakai lah, yang pakai pilot gitu. Saya pengen punya itu, tapi ternyata harganya juga lumayan. Dan saya tidak mau buang-buang duit dulu untuk ke sana. Ya udah pakai ini dulu aja sementara. Walaupun ya mungkin kadang suaranya kresek-kresek kayak Toa Musaji, ya anggap saja lah saya lagi ceramah. Lucunya diceritain juga enggak seberapa. Ya udah nih dokumentasi mingguan saya saja. Bagaimana perjalanan saya pengen tahu di akhir tahun bagaimana jalan hidup saya ini, saya pengen nonton lagi pelan-pelan, liatin gitu. Apalagi ya mau diceritain kemarin ya? Oh iya, yang kemarin itu, minggu kemarin saya nonton stand up spesialnya Bang Abdur Asyad soal black camping. Materi politik, cerdas, lucu sekali. Dan saya tidak tahu ternyata memang politik segitu menggelikannya gitu. Kalian nonton lah, saya enggak mau spoiler di sini. Nonton video digital downloadnya Abdur Asyad yang Black Camping. Dari nonton Bang Abdur Asyad saya lagi mikir juga, karena kan saya planningnya pertengahan tahun ini bikin special show lagi. Semoga ya kawan-kawan ya. Karena kan Ramadan 2 bulan lagi ini, kita Ramadan habis Lebaran, nah mau coba ngejar di sana untuk bikin special show. Rencananya 2 kota aja, Jakarta Padang. Judulnya belum pasti, belum fix, tapi sudah ada beberapa opsi nama judul. Nantilah saya fix, saya sebar poster, saya kasih informasinya. Ya pembahasannya sebenarnya lebih kayak hal-hal yang saya benci aja gitu setelah menjadi seorang bapak. Bukan berarti ini nggak relate bagi anak yang muda nih, ini akan relate, sumpah. Ceritanya tentang seorang perasaan sebagai seorang bapak, perasaan sebagai seorang suami, dan perasaan sebagai seorang anak menghadapi hal yang apa ya ini namanya ya. Kekacauan lah, kekeosan gitu intinya. Bingung saya, udahlah. Oke, segitu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.